baru tahun 2020 diberikan tugas sebagai Direktur Guru Pendidikan Dasar di GTK di Jakarta. Sebelumnya saya lebih lama di matematika matematika sejak tahun 2004 saya sebagai Jaipara sampai tahun 2017 diminta membantu sebagai manajemen begitu, sebagai kepala bidang program dan informasi. Tapi sebelumnya seperti Bapak itu kok saya tahun 95 ada yang belum lahir ya? Sudah ya. Tahun 1995 saya itu juga sebagai seorang guru. Saya guru SMP 3 kalian Gunung Kidul, guru matematika saya. Kemudian tahun 90 ya kebetulan 97 alhamdulillah ada kesempatan untuk dilanjut di luar negeri. 99 pulang ke Indonesia menjadi guru di Kecamatan 9 Kota Jogja. Baru kemudian bergabung di Matematika Matematika tahun 2004. Nah, baru saja seiring dengan transformasi kelembagaan, ada reformasi birokrasi yang arahnya adalah bagaimana kita memaksimalkan, mengakselerasi transformasi pembelajaran, dipandang dibutuhkan yang namanya balai guru penggerak. Ini kan orang-orang guru penggerak semua ya, calon-calon guru penggerak. Nah, kita ingin memberikan wadahnya, kawasan dari mukonya, rumahnya guru itu ya balai guru penggerak pada level provinsi. Sudah ada 28 kepala balai guru penggerak yang sudah dilantik di Indonesia ini. Kemudian ada 6 UPD yang sebagai balai besar guru penggerak. PPTK ya tentunya dari PPTK ada PPKSPS itu sekarang menjadi balai besar guru penggerak. Semangatnya apa? Ketika PPTK sebagai UPD-nya GTK itu belum secara optimal, karena hanya 7 UPD dirasa kurang untuk bisa mengcover seluruh wilayah di Indonesia, sehingga perlu ada perpanjangan tangan di ke-34 provinsi yang ada di Indonesia, sehingga lahirlah yang namanya balai. Siapa yang akan meramaikan, siapa yang akan menggerakkan, siapa yang akan menjadi motornya? Bapak Ibu sekalian, tepuk tangan dulu selama ini roda pergerakan itu belum optimal di tangan Bapak Ibu. Stagnasi, kami menyebutnya stagnasi pendidikan. Stagnasi pendidikan, Bapak Ibu bisa melihat dari kebijakan di beberapa ya. Ada yang namanya asesmen nasional. Apa yang jadi concern di sana? Ada literasi, numerasi, ada karakter, ada lingkungan belajar. Literasi, numerasi, kita ini masih terpuruk, masih rendah, kurang. Dan melalui tangan dingin Bapak Ibu sekalian diharapkan menjadi motor, menjadi agen perubahan, mengakselerasi keterampilan dasar literasi numerasi. Nah, di balai guru penggerak nanti kan Bapak Ibu silakan bisa berkiprah menjadi kawah sodro di muka Bapak Ibu, mentransformasi kualitas pembelajaran yang lebih baik. Catatan Bapak Ibu, memang namanya balai guru penggerak atau balai besar guru penggerak, tetapi di sana nanti di dalamnya itu bisa guru pendidik lainnya ya Bapak Ibu, ada dari rekan-rekan pamong belajar, ada dari pendidik dan sebagainya itu. Kepala sekolah dan calon kepala sekolah juga menjadi tugasnya mengawal juga demikian dan tenaga pendidikan lainnya. Jadi pada level provinsi itulah ekosistem pendidikan akan dibangun lebih kuat lagi melalui balai besar guru penggerak. Sekarang masuk ke Bapak Ibu, yang guru penggerak ini apa sih esensi dari guru penggerak ini? Apa sebenarnya? Satu kata saja apa kata Bapak Ibu? Yang menjadi apa ini? Menggerakkan. Satu menggerakkan, lagi perubahan, satu lagi kolaborasi. kolaborasi. Ada lagi satu lagi apa?
yang kepada murid ya, diferensiasi pembelajaran, kemudian filosofi kegiatan di antara pemimpin pembelajaran, instruksional. Kenapa demikian? Ini Bapak Ibu, stagnasi pendidikan tadi itu perlu ada perubahan. Siapa yang memulai, apa yang akan dimulai dari perubahan itu? Sekolah penggerak misalnya. Kenal ya sekolah penggerak ya? Iya. Atau ada yang menjadi sekolah penggerak? Aja belum ada Bapak. Belum. Sekolah penggerak yang dipilih atau diseleksi siapa? Kepala sekolahnya, bukan sekolahnya, bukan wadahnya, bukan tempatnya, tetapi orangnya. Jadi semangat perubahan dimulai dari orangnya, bukan tempatnya. Orang inilah yang memiliki peran strategis dalam untuk perubahan. Orang itu siapa? Kepala sekolah. Pertanyaan saya, kepala sekolah penggerak itu memilihnya, seleksinya seperti Bapak Ibu, ya kan? Iya. Sama. Gitu ya. Jadi dengan IC, kemudian ada juga simulasi mengajar. Sebenarnya ketika program konsepnya seperti leadership itu harapannya digadang-gadang ke sana. Tetapi karena Mas Menteri ingin paralel antara program itu penggerak, sekolah penggerak itu berjalan, maka yang di sekolah penggerak ada yang namanya sekolah tadi. Kebutuhannya masih banyak, fasilitasnya masih banyak untuk diangkat, terutama untuk transformasi pembelajaran. Karena ini Bapak Ibu masih di CGP, saya katakan begitu ya, maaf, CGP Angkatan 4, Loka 25, tunjukkan kinerjanya, tunjukkan komitmennya, dedikasinya, poin-poin yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Komitmen untuk kepada siswa, diferensiasi pembelajaran, kemudian tadi ada apa, pemimpin pembelajaran, silakan itu ditunjukkan. Berikutnya lah baru mengarah yang namanya apa itu regulasinya, Permendikbud Ristek nomor 40 tahun 2021. Apa itu? Kepala sekolah harus dari itu. Ya, penugasan guru sebagai kepala sekolah. Artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui guru penggerak yang diarahkan ke instruksional leadership ini sudah disupport dengan regulasi yang ada. Di sana disebutkan untuk menjadi kepala sekolah, salah satu persyaratannya adalah memiliki sertifikat guru. Tepuk tangan Bapak Ibu. Inilah calon-calon pemimpin pembelajaran kita. Ini orang-orang hebat, ini orang terpilih di Sukoharjo. Bapak Ibu harus siap ke sana. Lokomotif perubahan itu sudah mulai berjalan. Gitu. Yang mengisi bahwa itu tadi. Stagnasi tadi saya katakan perlu ada perubahan dan di tangan Bapak Ibu lah perubahan itu. Ini ya Bapak Ibu ya. Siap? Siap. Biasa menit, terima kasih ini. Ya, itu saja Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat, menjadi motivasi Bapak Ibu terus bergerak, terus berubah, terus berjalan dan insya Allah Indonesia akan lebih baik. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekarang tadi sudah memberikan angin segar untuk kita semuanya, memberikan support untuk kita semuanya. Gimana Pak Armani? Mau foto bersama? Oke, ya untuk kenangan dan motivasi. Monggo silakan. Per kelompok atau PP dulu? Oke, monggo. Tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Yang lebih mati adalah sia-sia. Belajar tanpa refleksi adalah sia-sia. Refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Oke, terima kasih. Bisa. Video.
Nah, semuanya dulu. Gambar siswa, kemudian ini guru yang pakai peci ya istilahnya. Ini ada pohon. Ini menggambarkan bahwa kompetensi yang sudah bisa dilaksanakan, salah satunya adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya ini bisa mengkoordinir siswa dengan bagus. Kemudian ini ada di luar kelas, artinya ini merupakan pembelajaran yang berdiferensiasi dalam arti bisa berdiferensiasi dalam konten, artinya kita bisa menggunakan konten lingkungan sekitar seperti materi yang kemarin kita terima, yaitu mitigasi atau inventarisasi aset. Nah, ini nanti bisa dijadikan sebagai cara untuk melakukan pembelajaran kontekstual, artinya pembelajaran yang sesuai dengan yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian ini juga bisa menjadi karena di luar kelas, artinya pembelajaran itu sangat menyenangkan ya. Gambaran mungkin kalau Bapak Ibu mengajak siswa ke luar kelas itu bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Berikutnya adalah kompetensi yang dimiliki yang ini adalah refleksi ya Bapak Ibu. Artinya kompetensi ini refleksi antar teman sejawat gitu ya, melalui diskusi. Ini tentunya baik atau tidaknya kita itu tergantung refleksi dari customer kita gitu. Kita memposisikan diri guru itu sebagai istilahnya pelayan bagi siswanya itu. Tapi refleksinya bisa dilakukan oleh siswa maupun oleh rekan sejawat dalam artian ketika kita meminta rekan sejawat untuk melakukan refleksi, kita akan mendapat masukan dari sudut pandang teman kita gitu, teman kita. Masuk kemarin ada tugas dari Pak Jayus ya mengenai praktek pembelajaran, itu saya mendapatkan refleksi dari teman saya. Salah satunya adalah penguasaan ruang. Ternyata sebagai seorang guru itu harus bisa tidak hanya posisi di depan saja, tapi selalu berpindah-pindah posisi. Berpindah-pindah posisi itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memonitoring bagaimana sih sudut pandang dari sisi ini, bagaimana kualitas pembelajaran itu memberi upaya membangun lingkungan belajar yang dirusak pada murid. Kemudian di sekolah saya, guru itu juga kebebasannya sangat luar biasa sama oleh kepala sekolah. Bagaimana kalian mau mengembangkan pembelajaran kalian? Jadi tidak saklek dengan kurikulum, tidak saklek dengan RPP yang sudah dibuat, bebas, yang penting muridnya aktif dan materi tersampaikan dengan baik. Satu. Nah, disitulah saya strategi saya yang kedua, strategi saya yaitu berkolaborasi. Ini gambar setiap guru pasti akan memiliki kekurangan masing-masing. Ada yang memiliki kelebihan, ada yang memiliki kekurangan. Dan kelebihan dan kekurangan itu diharapkan bisa saling melengkapi. Misalnya saya nggak bisa membuat gambaran yang bagus. Saya kurang inovasi dalam membuat media pembelajaran. Kelihatan. Ada guru lain yang dia itu pintar kalau gambar, pintar kalau buat media. Dibuatkan. Saya tahu singkat dari model pembelajaran. Saya tularkan ke guru yang lain. Nah, ini yang saya lakukan dengan rekan-rekan guru, dan alhamdulillah semua guru kalau dijak kolaborasi di lingkungan kerja saya sangat kompak sekali. Jadi kalaupun ada guru yang tua, meskipun dia tidak bisa apa-apa, berarti tidak bisa mengikuti, paling tidak dia hadir untuk menyaksikan dan memberikan semangat. Itu di sekolah saya. Terus yang ketiga, bagaimana prosesnya? Saya berkata seperti jalan yang berkelok. Awalnya memulai berkolaborasi itu susah. Rekan-rekan guru itu berpikiran aku Yuso atau aku yang menunggu. Dia melihat, membayangkan saya dalam bekerja dalam mengajar itu mikir aku Yuso tiru kayak Pak Sigit. Ternyata setelah diajak berkolaborasi, mereka alhamdulillah mau menerima.
jasa kebetulan tapi ya gurunya bertambah. apa namanya kalau dibandingkan dengan yang awal sebelum kita mulai belajar di CGP itu saya berani memberikan centang di nomor 4 semua. Kenapa? Karena di sana bukan hanya ini, ada beberapa pertanyaan yang intinya adalah refleksi, kemudian umpan balik dan pengembangan diri. Yang menurut saya kolaborasi dengan teman-teman kompetensi ini sangat signifikan kemajuan yang saya dapatkan antara sebelum dan sesudah mengikuti CGP. Jadi kalau dulu sebelum CGP itu saya sering keputusan ataupun kebijakan apapun saya ambil secara individu atau hanya share beberapa teman asal kepala sekolah jalan. Tapi setelah belajar di CGP ini saya merasa memang berkolaborasi dengan teman-teman itu sangat dibutuhkan untuk perkembangan sekolah ataupun komunitas saya. Karena antara kepala 1-2 dengan banyak kepala, 80 kepala itu ternyata idenya luar biasa banyaknya. Kemudian dengan anak-anak pun juga istilahnya ini saya upayakan semaksimal mungkin sedianya waktu saya itu selalu bersama dengan anak-anak meskipun secara informal, tidak di dalam kelas. Justru komunikasi yang saya mulai bangun adalah dengan anak-anak di luar kelas. Karena kalau di luar kelas anak-anak itu lebih terbuka dengan kita, sehingga apa yang mereka inginkan dari gurunya itu malah saya dapat dari situ. Kemudian strategi apa yang saya lakukan ini masih masuk dalam rangkaian pertanyaan utama Bapak Ibu. Strategi saya ya selalu komunikasi dengan teman-teman, selalu berkoordinasi dan kolaborasi tadi. Kemudian dengan anak-anak itu saya membersamai mereka di setiap kesempatan. Jadi ketika ada alumni datang pun saya menyediakan waktu untuk mereka untuk sekedar apa istilahnya administrasi saya. Yang pertama terkait dengan kompetensi yang sudah berkembang selama mengikuti program Tanya dulu aja. Itu motif apa? Itu dari 4 kategori. Apa, Bu? Anu, dicoba sekretariatnya nggak nulis ini kamar mandi orang lain mengikuti pembelajaran disiplin manajemen resepsionis pengembangan cari sekolah enak nak manajemen sekolah ini kamar mandi ada 2 yang mentok kiri jangan sekretariat ini mengembangkan diri dan orang lain dan mengikuti pembelajaran. Gambar yang pertama membangun yang dominan. Saya pun terbuka dan kompetensi yang sudah berkembang dari saya itu menurut saya adalah mengembangkan diri dengan orang lain. Saya menggambarkan pengembangan kompetensi saya itu anak-anak ini adalah perkembangan dari Metamorfosis. kemudian kepompong, kemudian jadi pengembangan kompetensi pribadi saya sendiri sebelum saya mengembangkan orang lain itu perjalanan mencoba kemudian strategi apa yang dilakukan di sini adalah ada orang, kemudian di sini ada hati, di sini ada telinga. Artinya kita kalau ingin membangun interpersonal baik kepada rekan sejawat ataupun kepada anak-anak, kita harus menggunakan hati dan pendengaran. Karena kita akan bisa mengerti apa kemauan teman-teman untuk berkembang bersama, untuk meraih visi misi bersama itu kita harus mau mendengarkan beliau-beliau, juga harus mau mendengarkan anak-anak. Sebentuk apapun anak-anak kita, apalagi anak SMK gitu, Pak Ari, ini Pak Ari nggak beda. Anak-anak SMK swasta itu memang luar biasa dalam pengelolaannya. Jadi itu memang sangat dibutuhkan atensi diri, kemampuan untuk mendengarkan dengan hati apa maunya anak-anak agar kita bisa merdeka belajar, bisa berkembang sesuai passion mereka, apalagi anak-anak SMK. Kemudian
bagaimana proses perkembangan kompetensi yang sudah berkembang, walaupun karena sebuah pendidikan itu tidak bisa dilihat hasilnya hanya dalam 1-2 hari. Di situ adalah sebuah proses yang panjang, yang penuh dengan ada kerikil-kerikil pembelajaran dan menerima umpan balik dari murid, lalu kemudian juga menunjukkan praktek coaching telah kami lakukan dalam pengembangan diri dan juga mengajak teman-teman untuk dari diklat dan juga sharing apa yang kita peroleh dalam diklat kepada teman-teman. Kemudian dalam pembelajaran kita sudah bisa merencanakan dan mengajar pembelajaran yang ini karena memang murid seperti yang tengah kemarin kita membuat RPP berdiferensiasi dulu, kemudian sebelumnya kita memetakan kebutuhan murid dulu, kemudian saya sudah berkembang tentang kematangan moral dan spiritual. Jadi kami sudah berusaha untuk mengajak murid melaksanakan beberapa kegiatan ibadah di sekolah, kemudian melaksanakan beberapa etika yang baik di sekolah. Untuk strategi yang kami laksanakan pada saat pembelajaran kita memberikan lembar refleksi dituliskan anak saat pembelajaran bagaimana kita pelajari tadi, kemudian kita juga menerima lembar umpan balik dari anak-anak seperti itu, bagaimana pembelajaran kita yang kekurangannya apa, kemudian kelebihannya untuk ini strategi yang coaching ini mengajak teman-teman untuk berjalan dan membimbing mereka, terutama misalnya pada adapun faktor-faktor yang menghambat pengembangan kompetensi adalah diantaranya motivasi internal, manajemen waktu, kemudian komitmen, kemudian rasa malas pada diri, kemudian birokrasi, kemudian SOP yang patuh dan berkolaborasi. Sedangkan memotivasi dirinya sendiri itu hal-hal yang menjadi penghambat di dalam pengembangan kompetensi diri sendiri. Dari situ nanti dari faktor tersebut nanti akan mohon terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terus kemudian itu salah satu ini ya, saya bagaimana untuk mencapai kompetensi itu. Kemudian untuk mungkin titik keberhasilan atau standarnya itu bahwa nanti saya mampu menjadi seorang guru BK yang profesional dan dikagumi anak-anak. Tentunya itu. Oke, saya pengen memiliki kompetensi karena salah satu kompetensi guru BK itu adalah kompetensi mendengarkan. Jadi guru BK itu harus bisa mendengarkan dari anak-anak. Oke, jadi memiliki kompetensi mendengarkan khususnya. Kemudian penghambat Bapak Ibu, kalau penghambat mungkin dalam kegiatan pengembangan diri ini tentunya tugas sekolah itu juga banyak. Tentunya kita harus bisa mengatur waktu dengan baik, karena kebetulan saya juga dapat sampiran tugas di sekolah, jadi harus bagaimana mengatur waktu antara tugas sekolah dengan tugas-tugas untuk pengembangan diri. Terus kemudian untuk kompetensi selanjutnya yaitu memimpin pembelajaran. Kalau dalam bimbingan konseling itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk anak kita. Jadi seorang guru BK itu harus mampu menjadi selain suri teladan, harus mampu
memberikan Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.